Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Milbos Podcast. Sekarang kita mendatangkan tamu spesial yang sudah tidak asing lagi, yaitu Arum Nazlus Sobah. Halo everyone. Bagaimana Rum kabarnya Rum? Alhamdulillah baik Ustadz. Oh gitu. Oke, baik ya. Alhamdulillah lah kalau baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Arum ini salah satu atlet wanita termuda nggak sih Rum? Enggak sih, masih ada lagi yang lebih muda, ada yang umur 9 tahun. Oh gitu. Oke, jadi Arum ini salah satu atlet yang mungkin masih termasuk muda lah di bidang memanah berkuda. Dan berapa kali Rum udah pernah ikut tanding di luar negeri? Udah banyak banget ya Rum ya? Banyak banget, nggak dihitung sih. Belasan Mungkin nyampe sekitar kali belasan, ya? sekitar Oke. belasan. Dan dari belasan yang diikutin sama Arum, berapa kali tuh menang Rum? Alhamdulillah menang itu 3, 4, sekitar 5 baru 5 kali, ya, Masya Allah. Itu udah merupakan ini sih pencapaian yang keren sih. Alhamdulillah. 5 kali menang ya. Iya. Dan kalau boleh tahu Rum, emang kan Arum sebagai wanita ya, biasa kan secara umum ya mungkin hobinya wanita kan hal-hal yang sifatnya feminim gitu kan. Oke. Kayak misalnya mungkin hobinya ngedesain gitu, Iya. hal-hal yang ringan atau enggak masak. Terus emang dari kecil nih udah ada bakat buat untuk seneng kuda atau bagaimana Rum? Jadi dulu awalnya itu karena Abi tuh dari dulu tuh suka perwayangan. Terus emang dari dulu saya sendiri itu dulu tuh kan saya kan punya kakak perempuan juga. Oh gitu. Jadi Berapa kayak bersaudara sih kalau boleh tahu sebelum ceritain itu? saya 3 bersaudara. 3 bersaudara. Yang pertama perempuan, tapi sekarang udah nikah. Oh gitu. Terus yang kedua di Milbos juga, Mas Arsa Wening. Terus yang ketiga baru saya. Oke. Terus lanjutin yang tadi bagaimana? Jadi kayak pertama tuh kan saya tuh punya kakak perempuan. Oke. Nah, jadi otomatis banyak mainan anak cewek gitu kan. Iya benar. Tapi jarak dari saya ke kakak perempuan ini sekitar 6 tahun. Oh jauh Lumayan ya. jauh. Sedangkan yang deket ini yang anak kedua Mas Arsa. Oh lebih Jadi, dekat sama kakak yang cowok ya. Iya, jadi dari kecil gitu otomatis selalu mainnya sama Mas Arsa. Oh gitu. Jadi ya udah mainnya ya apa yang dia mainin. Oh gitu, Sedangkan, bareng terus ya. Kalau misalnya laki-laki kan mainannya ya kayak tembak-tembakan gitu-gitu deh yang lainnya. Oh, Terus gitu. juga dari dulu emang Abi juga suka ceritain perwayangan. Oh. Jadi Abi suka wayang, Abi koleksi wayang sampai, tapi Abi tuh koleksi itu karena emang dari dulu kan. Maksudnya dari almarhum ayahnya dulu emang gitu. suka. Jadi udah jadi disimpan juga sama Abi. Terus ada juga yang beli baru. Terus dan cerita-cerita itu tuh diterapkan cuma ke anak-anaknya aja. Oke, Jadi berarti Abi nggak ceritain ke yang lain, tapi cuma ceritain ke anak-anaknya aja. berarti yang sering diceritakan tuh cerita-cerita wayang ke anak-anaknya gitu. Dan apa sih kok dari wayang ke kuda kan jauh tuh ya. Wayang kan istilahnya dia lebih ke budaya Jawa, bagaimana ada yang antagonis, ada yang tokoh baiknya. Di situ kita bisa ngambil hikmah. Tapi apa yang bisa menjadikan ayah Arum, Pak Naryo ya, bisa memotivasi anaknya dari wayang ini sampai kepada dia memanah dan berkuda? Itu bagaimana Rum? Jadi yang Abi ceritain ini banyak sebenarnya, ya kayak yang tadi Ustadz bilang kayak tentang peran antagonis, protagonis dan sebagainya. Tapi Abi lebih mendalami tentang panah berkuda. Karena kan emang dari dulu kan panah berkuda itu dikenalnya waktu di zaman Diponegoro. Oke. Jadi Abi tuh suka nulis tentang sejarah karena dulu Abi jurnalis. Oh gitu. Jadi kayak Abi udah tahu banyak cerita, apalagi kan Abi di asal Trenggalek ya. Jadi asal Jawa, jadi kayak Abi suka cari-cari tentang hal yang tentang panah berkuda. Karena kan juga panah berkuda juga salah duanya sunnah dari Rasulullah SAW. Benar, sunnah Rasulullah. Jadi kayak Abi dari budaya juga, dari sunnah Rasulullah juga. Nah terus di situ kayak Abi juga mau anak-anaknya
intinya Abi tuh selalu motivasi anak-anaknya khairun nas anfa'uhum linnas. Oke, Masya Allah. Dari kecil sampai sekarang gak pernah berubah. Oke. Jadi kayak, dan yang saya sendiri pikirkan sekarang, ternyata dari Panah Berkuda ini banyak menginspirasi orang-orang, dan dimana motivasi Abi buat ke anak-anaknya tuh sampai sekarang. Oke, Masya Allah. Oke Rum, tadi kan Arum nih belajar memanah berkuda karena memang motivasi dan juga cerita yang disampaikan kepada Arum yang menjadikan Arum termotivasi dari cerita-cerita orang tua terkait wayang dan sebagainya gitu kan ya. Tapi kan mungkin untuk berani naik kuda sambil memanah itu kan juga butuh nyali Rum. Iya. Ya enggak sih? Iya. Kita nggak hanya dimotivasi, ayo misalnya nih ada mungkin yang dia udah pengen gitu kan naik kuda gitu kan. Naik kuda dulu lah. Mau naik dulu gitu kan, ngendarain aja dia masih. Kan kuda bukan kayak mobil, motor ya yang kita bisa sesuaikan kecepatannya gitu. Kita juga nggak tahu dia kapan mau cepet, dia mau ini. Memang kita bisa atur gitu ya. Bisa. Tapi kan kadang dia bisa di luar kendali kita, di luar kontrol kita gitu kan ya. Nah, untuk Arum bisa membuat diri Arum tuh percaya dan mau mencoba dan mau naik yang sejatinya Arum tuh perempuan ya. Itu bagaimana Rum? Jadi kan awalnya itu kan di Indonesia tuh tanapan berkuda perempuan wanita tuh masih sedikit. Oh itu benar, Insya Allah. Bahkan untuk laki aja, untuk anak-anak aja tuh masih sedikit. Nah sedangkan di situ kan saya juga umur masih 12 tahun. Jadi ada kesempatan. Benar. Jadi di situ juga sebenarnya Abi ngasih pilihan. Karena waktu itu kan corona ya, COVID-19. 2020. Abi ngasih pilihan. Kamu berhenti sekolah 2 tahun tapi sambil mempelajari panah berkuda atau tetap sekolah tapi online. Sedangkan seruan memanah berkuda ya. Dan dari dulu juga kayak saya tentang sekolah online tuh kurang bisa gitu, kurang bisa meresapi. Kayak sentuhannya juga kan kurang ya sekolah online gitu kan. Karena kan ya udah dilihatnya dari HP juga. Kayak ya udah aneh mending aja. ngambil memanah berkuda mending, ya. Off sekolah. Tapi seru ya gitu sih. Kalau ngeliat teman-temannya sekarang yang lanjut SMP dulu, ya udah pada SMA, udah pada mikir tentang kuliah. Sebenarnya ada rasa kayak kenapa ya? Tapi dipikir lagi, tapi kalau misal aku saya nggak milih panah berkuda, ya pasti saya nggak bakal jadi saya sekarang gitu. Benar-benar. Terus jadi ya kayak apa namanya? Akhirnya pilih panah berkuda, terus tapi ya gitu sama nggak takut ya, kayak nggak mau gitu takut. Tapi yang motivasi Arum lagi, Abi sama Umi. Jadi Umi kan dulu pemanah juga. Oh gitu. Umi dulu pemanah, Abi pemanah. Keluarga sebenarnya pemanah. Kakak pertama juga. Terus karena Umi sempat cedera waktu lomba di Turki, akhirnya berhenti manah. Nah karena saya mau berkuda, tapi takut, jadi Umi memberanikan diri untuk naik duluan. Biar motivasi anak perempuannya. Benar. Gitu. Jadi itu juga dibalik semua ini juga ada perjuangan dari Umi, Abi. Jadi memang Umi berani mencontohkan duluan ya Rum ya, sebelum ngajak Arum untuk naik kuda. Karena kan kalau misal Umi cuma ngajak tapi Umi nggak melakukan, itu kan mungkin percaya diri kita kurang ya. Kayak ngefeel juga kayak anaknya apa sih orang Umi enggak gitu, kenapa harus Arum gitu. Ini keren banget nih dari teman-teman dan juga orang tua ya. Memang salah satu prinsip dalam parenting tuh untuk mendidik anak adalah memberi contoh terlebih dahulu ya. Itu penting. Iya, aslih nafsaka yasluh lakanas. Jadi perbaiki diri kita, insya Allah orang lain bisa kita ikut untuk memperbaiki dirinya. Masya Allah. Terus Rum, kan tadi Umi ngasih contoh ya, kan pasti ada tuh pertama kali Arum ketemu sama kuda. Megang ya kan, terus juga nyentuh kuda lah. Itu bagaimana kesannya menurut Arum? Bagaimana sih kesan hewan yang bernama kuda itu pertama kali Arum bertemu dan menyentuh dan juga menungganginya, itu bagaimana kesannya Rum? Ya, jadi kan dulu tuh pertama Mas Arsa. Mas Arsa tuh 2019 itu mulai belajar.
Nah, karena masa saya belajar ini, kita kan dulu sering bolak-balik antara rumah sama stable gitu kan. Jadi masa saya latihan, ambil kuda, nah saya sendiri masih pendekatan. Oh, oke. Pemberanian diri antara saya dengan kuda. Oh, Bonding gitu. lah. Oh, ada bonding juga ya. Ada bonding juga. Jadi kayak mungkin ngasih makan, terus elus-elus dan lain sebagainya gitu. Tapi belum naik. Belum naik ya. Waktu itu masih kelas 5 SD. Oh, oke. Terus akhirnya tertarik nyoba naik biasa. Kan kalau misalnya nyoba naik biasa kan otomatis dipegangin ya. Jadi benar. kayak ini biasa aja. Maksudnya nggak ada hal yang bikin Takut seru ya. atau wow gitu. Kayak karena kan udah ada penjaganya gitu. Oke, benar. Sampai akhirnya 2020 fokus panah berkuda. Mulai dari benar-benar seminggu itu full. Benar-benar seminggu tuh full latihan. Latihan kuda. Jadi kalau misal yang teman-teman lihat saya yang sekarang, kalian tuh gak tahu saya yang dulunya gitu. Maksudnya, Proses panjangnya prosesnya tuh panjang ya. banget. Apalagi Proses dari panjangnya, Masya Allah. dulu lulus SD, 2 hari atau 3 hari kemudian udah langsung latihan. Dan latihannya tuh ya itu bukan seminggu sekali, bukan seminggu 2 kali, seminggu 7 kali gitu. Langsung bener-bener full. Terus akhirnya diperdalam sampai ada ya gitu deh. Terus sebelum memperdalam ini kita tuh harus punya rasa suka terlebih dahulu dengan apa yang kita lakukan. Nah, karena emang sebelumnya saya juga suka kuda, terus sebelumnya juga udah bonding waktu kelas 5 itu. Jadi pas naik tuh ada rasa deg-degan, rasa tuh gemeter banget. Apalagi kalau misal kudanya lari, itu kayak adrenalinnya rasanya tuh kayak naik roller coaster gitu loh. Oh gitu. Jadi kayak langsung ke bawah gitu. Tapi setelah banyak waktu yang saya gunakan untuk berlatih, jadi ya alhamdulillah masih ada sedikit ketakutan tapi masih bisa dikontrol. Iya, oke. Karena sudah terbiasa ya, akhirnya bisa menyesuaikan perasaan dan juga ketakutan ya. Benar. Masya Allah. Itu keren banget sih. Jadi memang Arum yang di saat ini itu penuh dengan perjuangan yang sebelumnya Banyak nangisnya, banyak jatuhnya. Iya, banyak jatuhnya. Berapa kali Rum jatuh, Rum? Jatuh sering. FYI jatuhnya saya sama Mas Arsa tuh lebih banyak saya. Oh gitu. Karena kan Mas Arsa tuh ya laki-laki, terus kakinya kuat juga kan. Dulu tuh saya masih kecil, masih kurus, pokoknya angin gede aja tuh ke bawah. Iya benar sih. Jadi pas di kuda juga jatuh terus gitu, banyak. Berarti Arum belajar dari SD ya? Belajar dari SD. Umur berapa SD. tuh? SD ya umur 9 tahun. 9-10 Stepnya tuh memanah dulu atau belajar kuda dulu? Kalau dari saya pribadi itu lebih ke memanah. Oh, memanah karena dulu penting. ya. Kalau misal cuman memanah apa ya? Kayak memanah jarak jauh nih kita diem aja nggak kena. Gimana mau di kuda gitu. Bener. Nah jadi kayak perbanyak memanah di tanah dulu, pakai berdiri biasa, terus mulai banyak berkuda, belum digabungin. Nah setelah 3 bulan ke depan, kan berkuda udah lumayan matang nih. Iya benar. Akhirnya baru digabung panahan sama berkuda. Nah di situ kita cara membondingkan antara panahan dengan berkuda itu nggak terlalu sulit. Oh gitu. Karena kan posisinya udah matang di mana, udah matang juga di kuda, jadi tinggal campur aja. Oke, jadi pertama kalau Arum pribadi dimulainya dari memanah dulu ya, baru berkuda tuh teman-teman. Kalau yang mau belajar bisa dicoba caranya Arum dari mulai memanah, coba dulu memanah gitu. Nanti kalau udah jago baru berkuda. Oke Rum. Kalau Bapak manggil Bapak atau Ayah? Abi ya. Kalau Abi juga sempet ngajarin memanah berkuda secara langsung atau Arum punya pelatih sendiri? Jadi gini kan kakak pertama tuh kan udah nikah. Oke. Suaminya ini atlet panah berkuda. Oh gitu. Tahun 2019 itu juara 2 dunia di Iran. Oh, ini baru tahu nih. Jadi emang alhamdulillah keluarga udah mencapai target semua. Oke. Nah jadi kakak keduanya ini, maksudnya kakak ipar saya ini yang ngajarin saya dari bener-bener belum bisa apa-apa sampai bisa panah berkuda. Oh gitu. Itu yang sampai ada kena marah lah, pokoknya
ini naik kuda diem nih. Ya udah kudanya dipukul, ya udah lari kan, kaget, nangis, asu jatuh. Gitu aja terus sampai pada akhirnya bisa jadi kayak sekarang. Gitu. Jadi emang ada bukan emang peran kakak ipar sini juga penting. Jadi dari Abi juga ditekenin, dari kakak ipar ditekenin, sama ada pelatih juga ditekenin. Masya Allah. Jadi bertiga tuh bener-bener yaudah yang semuanya buat jadi support ya. Semuanya support. Buat bagaimana Arum bisa untuk sampai targetnya. Itu keren banget sih. Arum sekarang berarti punya kuda ya, Rum? Ada kuda. Ada. Nah, siapa namanya, Rum? Santi. Namanya Santi. Jadi kudanya Arum namanya Santi, teman-teman. Itu teman baik aku. Gitu. Kuda tuh bisa nurut gak sih, Arum, sama kita? Katakan Arum ini kan udah deket ya. Santi tuh udah berapa tahun sama Arum? Santi itu dari 2 tahun, sekarang ya sekitar 2 atau 3 tahun. 2 sampai 3 tahun. Itu kalau katakan nih Arum udah 2 sampai 3 tahun sama Santi. Itu kalau udah lama gitu kan, udah bondingnya juga udah mungkin udah kuat gitu. Itu dia punya emosional sendiri gak sih dengan Arum gitu? Punya. Jadi kuda itu indera penciumannya kuat. Gitu. Jadi kalau Mas Arsa yang pakai Santi itu pasti di 100 meter itu sekitar 6 atau 7 detik. Tapi sedangkan sama saya itu biasanya 100 meter 14 atau enggak sampai 12 detik. Ada perbedaan Beda. Jadi kalau misal sebenarnya dia nggak ngeliat kita, tapi kan mata kuda itu lebih luas daripada mata manusia. Karena dia di samping kan. Iya. Jadi 360 Dan dia dari belakang ya. pun udah ngeliat gitu kan. Lihat. Terus misal saya naik nih, naik kudanya aman, safety, nggak gerusak-gerusuk, nggak kabur, nggak ngacar-kacir, dan timingnya tuh 12 sampai 14 detik. Tapi pas tuker sama Mas Arsa cuma naik doang, udah langsung 6 detik, 7 detik, 7 lebih detik. cepet ya? Tapi Mas Arsa nggak kontak sama sekali, jadi kayak kuda tuh udah hafal dengan penunggangnya, dengan pemiliknya, karena dia tahu, ini majikan saya. Gitu. Karena kan saya sendiri juga suka main sama Santi. Ya kadang kalau misal jalan, Santi juga suka ngikutin dari belakang. Bisa gitu, ya dia bisa. ngikutin? Jadi kita bisa melatih kuda. Dari misal kuda kita dilepas nih. Iya. Kita manggil pakai ada suara panggilan sendiri, ntar dia datang. Gitu. Jadi bisa ya? Bisa. Masya Allah. Jadi teman-teman, kuda juga sejenis hewan ya. Kuda kalau memang kita baik dan juga kita bisa akrab sama dia, sering ngasih makan ya kan, bondingnya kuat, insya Allah dia juga baik. Apalagi manusia kalau kita baikin, insya Allah lebih baik. Masya Allah. Terus Rum, terakhir ke luar negeri kapan, Rum? Terakhir ke luar negeri 2024 kemarin. 2024 kemana tuh? Ke Perancis. Ada gak sih pengalaman yang paling seru ketika Rum lagi lomba di luar negeri? Kalau di luar negeri mungkin yang wow banget 2 pengalaman. Tapi kalau misalnya dalam negeri sebenarnya banyak. Jadi kalau misalnya di luar negeri waktu itu 2021 di Ankara, Turki. Waktu itu sebelumnya kita udah pernah juga ke Ankara. Gitu. Tapi waktu itu kayak yaudah cuman Abi itu cuman mau ngetes kemampuan anaknya. Jadi kan saya waktu itu masih baru setengah tahun, masih 5 bulanan. 5 bulanan baru pandang berkuda tuh 5 bulan. Gitu, baru berlatih 5 bulan. Baru banget 5 bulan. Langsung diajak ke Ankara, Turki. Dan pas Abi ngeliat progres saya sendiri tuh, Abi juga kaget. Kayak itu poin pertama. Itu kan kita pakai rulesnya yang circle track. Jadi itu kita mana banyak-banyaknya. Saya bawa 24 anak panah. Terus dalam waktu yang diberikan tuh kalau nggak salah 40 detik. Tuh alhamdulillah dapet poin 108. Gitu. Dan itu poinnya lebih tinggi daripada orang-orang di sana. Gitu. Jadi di situ Abi juga kaget. Tapi di situ Abi masukinnya kategori junior waktu junior itu. Ya. Nah juara 1 junior, juara 2. Karena waktu itu Mas Arsa juga masih junior. Jadi ya gak bisa dikalahin sih Mas Arsa. Iya. Terus akhirnya ya udah juara 2. Terus pulang ke Indonesia. Itu tanggal 17 Agustus. 17 Agustus. Tahun 2021. Abi tiba-tiba bilang, kamu
bulan Agustus ini ya ada kompetisi lagi di tempat kemarin. Hah? Kenapa gitu kan? Nggak apa-apa soalnya intinya Abi bilang kalau Abi lihat kemarin insya Allah kamu bisa lah buat nembus poin kamu lagi gitu. Akhirnya pergi tapi ternyata qadarullahnya Abi sama Umi nggak berangkat. Oh gitu. Jadi itu tanpa orang tua. Sendiri? Iya, sama kakak ipar sama kakak pertama. Oh gitu. Masya Allah. Itu pertama kali keluar negeri tanpa orang tua. Terus itu kan keluar negeri itu baru saya sendiri tuh baru keluar negeri itu semenjak Panah Berkuda Riset. Oh Sebelumnya gitu. nggak pernah. Belum pernah ya? Jadi Panah Berkuda ini membawa saya keliling dunia juga. Masya Allah. Keren lah pokoknya. Keren banget ya. Terus akhirnya kita berangkat waktu itu lomba. Alhamdulillah kan Abi masukinnya ke dewasa, perempuan dewasa. Yang kedua ke dewasa? Ke dewasa. Di situ kaget kayak sebenarnya nggak yakin. Itu sebelum tanding tuh ada yang bolak-balik kamar mandi, ada yang kakinya nggak bisa diem, ada yang gemeter tremor, semua tim kayak gitu. Tim Indonesia semua kayak gitu. Tapi alhamdulillah rezeki dari Allah waktu itu juara 1 umum. Masya Allah. Yang putri, iya alhamdulillah banget. Padahal tanpa orang tua ya? Tanpa orang tua itu dahsyatnya doa orang tua sih sebenarnya. Dukungan orang tua tuh keren banget. Tapi keren banget cara pola Abi ya dan Umi mungkin orang tua Arum. Jadi ketika Arum ini masih belum terlalu percaya diri malah diikutkan lomba gitu kan. Iya. Ternyata lomba itu secara tidak langsung itu nge-tracking diri Arum buat memantaskan diri. Iya, dan memacu kita untuk menjadi lebih pantas lagi. Gitu. Akhirnya yang kedua jadi juara umum 1. Masya Allah. Dewasa, alhamdulillah. Jadi memang kemampuan kita tuh harus dites gitu harus kan dites. Ya. Harus berani untuk ya unjuk gigi lah. Nanti dari situ ketika kita mau ikut yang kesekian kalinya kita udah tahu kemampuan diri kita. Keren banget sih itu. Dan itu kan juga waktu ini ya Hari Kemerdekaan Indonesia. Oke, benar. Jadi lebih berkesan lagi karena bisa mengibarkan bendera Indonesia di kancah internasional. Di kancah internasional negara Turki. Itu yang ramai banget dari tapi itu ramainya tuh 2022. Dan bahkan sampai sekarang makanya banyak yang diundang itu karena kejadian itu. Oh, diundang TV itu gara-gara kejadian itu karena ya? Kejadian itu. Itu emang berapa orang Rum dari Indonesia perwakilan? Indonesia cuman kita. Oh, Arum aja berarti? Cuman kita. Masya Allah. Banyaknya dari Turki, terus ada juga yang dari, waktu itu dari mana ya? Dari Asia tuh nggak ada, cuman kita doang. Sisanya Turki dan deretannya. Oh gitu ya, berarti Indonesia yang mewakili Arum nih. Masya Allah. Yang perempuan. Rum, kalau boleh tahu nih ya, itu kan PP tiket ke Turki ikut acara-acara gitu kan mungkin lumayan. Itu disupport sama lembaga tertentu atau memang dari Abi dan Umi ya memang yang memberikan support untuk dananya? Untuk dana dari dulu sampai sekarang full Abi sama Umi. Masya Allah. Itu banyak sih pengorbanannya tuh sebenarnya banyak juga. Tapi waktu saya ke Polandia waktu 2023, alhamdulillah ada rezeki. Jadi gitu. Karena berita yang viral tentang saya, ada orang ini yang punya tambang emas. Oh gitu. Mencari saya. Oh. Jadi bener-bener dia kan punya, kan kalau misalnya kayak gitu otomatis kayak punya polisi pribadi atau bodyguard pribadi gitu kan. Bener. Disuruh cari yang namanya Arum Nazo Sobah, lahir di Depok, lulusan EMIA Salamah. Itu dicari. Oh gitu. Sampai ke rumah saya yang dulu, itu juga didatengin. Terus kita tanya, ini rumahnya Arum ya gitu kan. Terus warga situ kan emang juga tahu ya. Oh enggak Pak, udah pindah ke Tangerang, udah lama gitu. Oh gitu. Jadi saya tuh cuma lahir Depok, bukan tinggal di Depok. Oh, okay. Tapi mungkin di beritanya kan Depok, jadi kayak orang mikir ya udah saya tinggal Depok. Sampai akhirnya nemu nomor telepon Nabi, ditelepon. Pak, saya dari ini. Bapak kapan ada waktu senggang gitu. Bos saya mau ketemu Bapak gitu. Terus akhirnya kita ketemu dan mulai sponsorin. Oh gitu, itu yang ke Polandia? Ke Polandia, itu sampai ratusan juta. Masya Allah, itu tahun berapa Rup? Itu, tahun berapa? 2023. 2023? 2 tahun yang lalu. Masya Allah. Itu, ya tapi itu dengan sponsor itu sebenarnya lebih berat sih. Kayak kan kalau misal pakai dana sendiri, ya, kalau misal emang belum rezekinya ya udah gitu ya. Tapi kalau misal sponsor belum rezeki itu kayak aduh gitu, gimana gitu. Iya, tapi alhamdulillah Mas Rasa waktu itu juara.
Oh, Jadi oke. kita bawa pulang medali juga, kita kasih unjuk ke bapak ininya Pak Robert namanya. Pak Robertnya dikasih unjuk, nih Pak alhamdulillah kita pulang bawa medali. Ya Masya situ Allah. sempat kayak, duh aku nggak bawa medali gitu, sempat gimana gitu. Tapi ya udah, Alhamdulillah lah ya. alhamdulillah. Masya Allah. Tapi ya sisanya pribadi. Iya. Memang semuanya kalau diseriusin, insya Allah dukungan datang dari mana-mana ya. Dari Rum. mana aja. Tapi memang harus ada pengorbanan di awal ya. Tapi orang tua Rum benar-benar all out sih ya. Semuanya Masya Allah. Masya Allah. Terus Rum, kan itu Arum sebelumnya kan ketika tahun 2021 ya, itu kan ikut perlombaan, itu berarti masih SD ya? Enggak. Itu 2022? jatuhnya SMP. Oh udah SMP. SMP tapi nggak sekolah. Oh nggak sekolah gitu. Kan masih Akhirnya masuk ke Milbos. akhirnya masuk ke Milbos. Itu tahun 2022 ya. Iya. Itu kenapa Arum milih Milbos, Rum? Katakan kan di Milbos nih kan di atas gunung gitu ya. Habis itu mungkin baru. iya masih baru juga, masih Belum itu kan ada angkatan gedung, pertama iya, ya, Rum belum ya. ada gedung, masih tanah Angkatan- merah. Ya pasti banyak dong sekolah lain notabene-nya yang kualitasnya kayak Arum nih kan pasti dicari sama banyak sekolah gitu kan ya untuk angkat nama sekolah. Tapi kenapa Arum memutuskan sekolah di Milbos angkatan pertama ya kan, belum ada kakak kelas, di atas gunung, di samping hutan lindung. Iya. itu sebenarnya kayak ini kok ada ya Iya. terpencil tertutup gitu. Iya bener. Jadi waktu itu ceritanya awal dari Mas Arsa. Oh, Mas oke. Arsa tuh dulu bukan anak Milbos. Iya, di mana sebelumnya Mas Arsa? Boleh disebut kah? Oh, di sekolah lain Di ya? sekolah lain. Oh, Iya, gitu. pokoknya ada pesantren lain. Iya. Nah, tapi Umi ngeliat perkembangan Mas Arsa tuh kurang. Oke. Nah, di sekolah ini kita juga kerja sama. Jadi sekolah ini punya stable yang ngelola kita. Oh, oke. Sampai akhirnya waktu itu Umi pokoknya udah Mas Arsa pindah aja gitu. Tapi bingung pindah di mana. Oh. Sampai akhirnya Umi ketemu di Facebook iklan Milbos. Oh, gitu. Gitu. Nah, tapi di iklannya ini ada panahan sama berkuda. Nah, di situ Abi kayak mikir, wah ini pasti udah ada lapangannya, udah ada ininya, udah. Pas survei tanah merah. Di situ Abi kayak beneran ini ada sekolah di sini tuh di mana? Iya. Dan ternyata belum dibangun. Oh, gitu. Jadi baru iklan waktu Iya. itu. Belum Sampai dibangun ya? Abi nanya, lapangan panah berkuda di mana? Nggak ada Pak, kudanya aja nggak ada gitu. Jadi kayak, oh terus akhirnya Abi berbincang-bincang sama Ustadz Tata waktu itu ngobrol. Abi ngasih tahu, oh iya Pak anak saya ini panah berkuda, makanya saya mau masukin anak saya ke sini karena di sini tertulis panah dan berkuda. Ustadz Tata, iya Pak di sini belum ada kudanya gitu. Akhirnya banyak pokoknya rapat perbincangan dan sampai akhirnya kita kerjasama juga. Oh, gitu. Jadi Milbos World Stable yang ngelola kita. Oh, gitu. Dan di sini juga ada eskulnya juga di Milbos. Jadi buat teman-teman yang mau masuk Milbos, buat untuk latihan panah berkuda juga bisa. Masya Allah. Tuh, yang mau masuk Milbos udah include memanah berkuda. Insya Allah. Dan dilatih langsung oleh timnya Arum. Siap. Oke, jadi pertama kali Kak Arsya dulu ya. Berarti Kak Arsya udah sempat sekolah di sekolah lain ya? Udah sempat. Berapa tahun Rum di 1 sekolah? tahun. Oh, 1 tahun. Baru 2019-2020. Oke, habis itu baru Masuk. dapat iklan Milbos. Dan kesini ternyata belum ada apa-apa. Belum ada apa-apa, masih datar semuanya. Masih rata ya masih tanah rata. ya. Masya Allah. Terus dari Mas Arsa itu, karena saya juga bingung. Awalnya kan mau ini ya, mau lanjut di SMP sekolahin dulu. Tapi mikir lagi nih kayaknya nggak bisa nih gitu kan. Akhirnya karena emang udah terlanjur kerja sama juga, jadi udah dimasukin ke Milbos. Oh, Jadi gitu. kayak udah masuk Milbos. Ya walaupun sama angkatan pertama, tapi kan kita ngejalanin semua kesulitan dulu kan waktu itu kan masih gedung 1, asramanya Iya, 1. benar. Itu kan tapi bareng teman-teman jadi nggak Iya. kerasa sampai sekarang gitu. Oh gitu, Masya Allah. Rum, mau nanya nih, kan Arum juga sekolah ya? Di sekolah kan masuk kelas, ada Iya. ujian dan sebagainya. Ada evaluasi akademik dan sebagainya gitu kan. Tapi di satu sisi lain, Arum juga sering ikut lomba. Pasti sebelum lomba juga ada latihan. Latihannya juga kan nggak sejam 2 jam ya kan? Iya. Latihannya berhari-hari. Ini bagaimana
Arum menyikapi biar belajarnya tetap jalan, latihannya tetap jalan, dua-duanya tetap bagus dan berprestasi. Itu boleh dong tipsnya. Biasanya nih yang nanya reporter, ini yang nanya langsung sekolah langsung ya. Jadi biasanya, jadi kan waktu itu saya udah sering izin tuh dari kelas 7 Ustaz. Oh gitu. Kelas 7, kelas 8. Itu masa-masa saya sering izin, sering ketinggalan banyak pelajaran, sering setiap pulang ke pondok, besok langsung ujian. Oh gitu. Sering banget. Sering banget ya? Terus jadi emang dari kelas 7 nih, sebenarnya itu saya masuk sekolah, itu udah fokus sekolah. Sebenarnya. Tapi karena waktu itu berita rame, jadi sering izin karena liputan doang. Liputan, terus podcast, dan lain sebagainya. Sampai waktu itu pernah kelas 8 atau kelas 7 semester 2 izin 1 bulan full, lebih malah. Itu buat? Buat waktu itu ada kompetisi ke Qatar. Oke. Nah, kenapa kok bisa sampai sebulan? Ini yang mempersiapkan ini lama. Karena kan kuda Arab dengan kuda Eropa dengan kuda Indonesia itu jauh bedanya. Oh gitu. Wah, ini poin lagi nih. Baru jadi, tahu kita. Kuda Arab itu dikenal darah panas. Oh gitu. Jadi, padahal mukanya kembar ya, sama gitu kan? Oh enggak, beda. Oh mukanya beda. Beda ya. Jadi kalau kuda Arab tuh mancung. Oh, kuda Arab tuh mancung. Mancungnya tuh begini. Mancungnya gitu. Dia ke atas gitu. Tapi kalau misal kuda Eropa itu mancungnya ke bawah. Kayak hidung-hidung orang Eropa aja gitu. Tapi kalau misal Indonesia pendek. Oh, dia kudanya. ada ras-rasnya juga ya? Kuda sandal kalau Indonesia. Nah, karena yang kita, jadi kuda di Milbos ini kuda campuran antara kuda Eropa dengan kuda KP. Kuda Eropa dengan kuda Indonesia yang disebut kudanya KP. Oke. Jadi nggak terlalu tinggi, nggak terlalu pendek. Pas untuk ukuran kayak orang Indonesia. Jadi tapi karena kuda di sini itu kalem-kalem, benar. Kayak pokoknya aman, safety banget kalau mau berkuda di sini. Sedangkan kuda Arab itu kan bisa dikenal brutal. Jadi dia suka, pokoknya ya sama aja kayak orang Arab kan juga suka brutal lebih gitu ya, darah panas ya? gitu. Lebih responsif. Jadi sama kayak kudanya gitu. Terus akhirnya latihan. Dan pas sampai Qatar gak expect, ternyata kudanya itu gak ada yang bisa kalem. Semuanya brutal. Darah panas. Oh gitu. Sampai akhirnya bonding kuda waktu itu jatuh naik kuda 2 kali. Waktu di Qatar. Oh gitu. Jatuh, jadi waktu itu ngendarain. Terus pas mau berhenti, dia nggak berhenti, tetap lari terus kayak panik kan. Berhenti gini gimana ini gimana? Akhirnya pas narik kaki belakang kuda naik. Jadi ngejatuhin ke depan. Oh gitu. Terus lompat berarti ke depan. Kayak langsung mukanya langsung kena debu. Nah, terus akhirnya nyari kuda lagi, nemu kuda warna hitam. Lumayan lebih better daripada yang sebelumnya, tapi kecepatannya 7-6 detik. Oh gitu. Waktu itu. Dan itu enggak 100 meter. Berapa meter? Itu sekitar 60-70. Cepet banget berarti. Masya Allah. Itu pertama kalinya dan itu takut banget sebenarnya. Tapi gitu. Waktu itu ya Umi juga deg-degan, kayak Umi juga kayak takut. Kayak takut anak perempuannya kenapa-napa. Iya bener kan. Jadi yaudah. Nah terus pulang ke Indonesia, pulang ke Milbos. Ternyata minggu depannya ujian. Oh gitu. Sedangkan itu kan sebulan ya, otomatis banyak nih pelajaran, numpuk banget kan. Iya. Yaudah, pokoknya tuh sempat nangis, sempat kayak kenapa, pokoknya sempat capek, sempat ada rasa down yang kan gini. Sebenarnya Abi sama Umi nggak terlalu mempedulikan nilai, karena posisinya emang udah ada kegiatan di outdoor. Jadi kan emang atlet itu emang nggak bisa sekolah full ya? Apalagi di boarding gitu kan. Jadi kayak yaudah Umi sama Abi mewajarkan, tapi namanya anak perempuan. Terus teman-temannya kan juga yaudah pinter-pinter ya, teman-teman saya tuh. Jadi kadang suka misal yang di samping nilainya 90, saya 70 kayak gitu. Minder, ada kata minder lah. Bener, minder, terus
apalagi kalau misal ustazah ngejelasin itu kan semua ustazah kan nggak harus tahu kalau saya lagi izin ya. Iya benar. Jadi emang nggak semuanya tahu. Terus pas saya bilang anak nggak masuk ustazah, terus kadang nanti habis kemana gitu kayak iya ya gitu deh sempat pokoknya aduh pokoknya dulu waktu itu sempat sampai nangis, sampai pokoknya capek, sampai udah Arum nggak mau berkuda lagi, sampai ngomong gitu ke gitu. Abi. Pernah sempat pernah terucap ya itu pernah ya? terucap Arum tuh capek para berkuda, Arum tuh capek, Arum mau sekolah aja gitu. Tapi ya gimana ya, akhirnya yaudah itu kan kelas 7 sampai kelas 8 itu bener full yaudah yang kayak tadi saya ceritain, nangis terus, capek, sakit, dulu sering sakit gitu. karena stres ya, karena depresi gitu. Bener, banyak pikiran ya. Terus akhirnya masuk kelas 9, situ saya mikir ini kita kelas ini aku udah kelas 9, udah mau masuk jenjang SMA. Iya benar. Nilai itu kan harus lebih dipantesin lagi ya. Iya. Sedangkan dulu kelas 7, kelas 8 tuh sebenarnya nilai kekejar Ustaz. Oh gitu. Nggak terlalu di bawah KKM. Yang di bawah KKM tuh biasanya pelajaran MIPA. Iya. Yang kayak gitu kita lah. Dan turunnya juga nggak jauh. Tapi pas kelas 8 semester 2 itu udah mulai kurang mempedulikan ya. Karena untuk menjaga badan juga. Jadi kayak nggak terlalu peduli dengan nilai. Tapi lebih peduli dengan apa yang udah saya capai sekarang. Gitu. Jadi waktu itu sempet datang ke Minbos, abis izin juga. Terus kata ustaznya remedial. Situ kayak males banget gitu. Maksudnya capek. Karena kan mengelola waktu tidur abis izinnya kan kalau di luar negeri kan emang perbedaannya jauh ya. Benar. Jadi di Indonesia udah capek, balik ke Minbos, belajar, itu kan ngejar pelajaran tuh capek banget. Iya. Terus ada kata anti remedial. Jadi udah capek, pokoknya pecah banget. Saya bilang kalau saya nggak remedial gimana Ustazah? Terus udah pokoknya sempet perdebatan. Terus akhirnya kata Ustazahnya ya harus remedial. Terus akhirnya udah saya remedial tapi gak belajar. Oh gitu. Jadi yaudah sepengetahuan sendiri aja kayak yaudah bismillah aja gitu, remedial lah. Insyaallah. Memang semuanya tuh ada, hidup tuh kan pilihan ya. Iya, hidup itu memang pilihan. Kita harus memilih. Gak mungkin kan kita berdiri di bawah pohon apel, ada 20 apel yang jatuh kita tangkap semuanya kan gak mungkin. Maksudnya kita gak mungkin jago semuanya gitu. Pasti ada satu yang kita unggulkan, kita kurang di satu sisi, yaitu manusiawi. Nanti kalau kita jago semuanya bahaya gitu. Iya, bukan manusia takutnya. Oke, tapi itu memang sebuah konsekuensi sih. Tapi itu juga bisa dijadikan sebagai patokan dan juga hikmah kehidupan. Iya, itu sampai sekarang juga saya dapat pembelajarannya banyak banget. Masya Allah. Kalau misal sekolah terus nih, bahasanya saya nggak bakal bisa ke luar negeri. Bener. Untuk mengambil banyak pembelajaran. Iya. Sedangkan kalau misal dari Pandang Berkuda itu bisa ke Perancis, bisa ke Polandia, bisa ke Qatar. Iya. Dan itu jangka waktunya tuh dekat banget. Iya. Jadi kan kapan lagi gitu loh. Iya benar sih. Terus ketemu banyak orang, bisa ya meskipun dari bahasa Inggris saya sendiri kurang mendalami, tapi kita bisa berinteraksi. Benar. Terus jadi kayak banyak pengalaman yang banyak banget saya ambil dan saya terapkan pada kehidupan saya. Gitu. Dulu kan tadi kayak saya bilang sempat mau udahan. Iya. Terus akhirnya dibangkitkan lagi sama Abi, ayo gini. Dimotivasi lagi ya. Udah sampai sini masa kamu udah mau gitu aja. Benar sih. Kata teman-teman juga janganlah Rom gitu kan. Perjalanan juga udah jauh. Iya, gitu. udah jauh. Terus akhirnya yaudah mulai up lagi sampai mau SMA. Saya bilang udah pas mau SMA nih udah bilang udah SMP terakhir aja. Oh gitu. Arum mau fokus SMA. Kan Abi maunya Arum jadi ngambilnya HI. Jadi ntar mau ngambil jurusan HI. Kuliahnya. Karena cita-cita Abi itu maunya anaknya jadi diplomat. Masya Allah. Jadi ya makanya maksudnya nggak terlalu banyak gimana ya,
apa yang Abi inginkan dengan apa yang saya lakukan sekarang tuh banyak banget hubungannya. Antara saya kan udah ke luar negeri, udah speak up dan lain sebagainya. Dan Abi maunya cita-cita anaknya jadi diplomat gitu. Nah terus waktu itu sempat udah Arum mau fokus belajar aja SMA karena rencananya SMA ini mau pulang pergi gitu. Terus akhirnya Abi mengiyakan dulu. Tapi Abi masih mikir, Abi mengiyakan dulu tapi Abi bukan berarti mengatakan iya dan itu sampai akhir oke gitu. Ya udah berhenti, enggak. Abi nggak ngomong gitu. Abi cuma mengiyakan untuk menenangkan anaknya. Umi juga sempet ngobrol sama Arum, ya bener gitulah. Sampai akhirnya pelatihan Nemeti kemarin, Abi sama Nemeti diskusi. Nemeti bilang, Arum kalau misalnya berhenti itu nggak bisa. Maksudnya udah di puncak banget gitu. Karena kalau misal Arum sama Arsa ngeliat ke bawah nih, kalian misalnya kan di puncak nih, kalian ngeliat ke bawah itu kalian tuh udah ada di tumpukan emas, emas dan berlian. Maksudnya apa? Maksudnya masa depan saya sendiri tuh udah jelas gitu loh. Jadi kayak Nemeti itu kan coach yang mungkin udah mau mengurangi waktu-waktunya gitu untuk melatih orang-orang karena mungkin juga fokus kuliah juga. Jadi Nemeti ini menargetkan Mas Arsa ini untuk melatih juga. Jadi Nemeti itu mau mengkader Mas Arsa untuk melatih orang-orang yang di Timur Tengah. Gitu. Gitu. Di Timur Tengah, di Asia dan lain sebagainya. Dan kalau saya Nemeti itu maunya menargetkan saya itu sebagai pelatih perempuan muslimah juga kan, perempuan muslimah untuk orang-orang di Asia dan Timur Tengah. Jadi kalau misalnya dipikir-pikir lagi, ya iya kalau berhenti sayang banyak juga, banget ruginya, apalagi kan udah banyak biaya yang dikeluarin dari ya sebagainya lah, dari alat kayak dari kuda, dari stable apalah semuanya. Kalau misalnya berhenti juga ya udah ini kayak agak zolim juga sih. Udah terlanjur basah ya Rum ya. Udah terlanjur di puncak juga. Iya benar. Tapi kalau menurut Ana ya, kan kita belajar nggak harus selalu di dalam kelas ya. Bahkan experience is the best teacher gitu kan. Pengalaman tuh guru terbaik gitu kan. Kan Alum kadang ke luar negeri ketemu orang baru gitu kan. Habis itu interaksi, komunikasi, akhirnya tahu budaya mereka, tahu bagaimana mereka. Akhirnya banyak dapat ilmu baru, itu juga mungkin menurut Ana itu sebuah karunia dan juga sebuah pembelajaran dan ilmu mungkin yang nggak didapat sama semua orang yang belajar di dalam kelas. Iya nggak sih? Bener. Jadi itu memang pengalaman berharga banget gitu. Bahkan mungkin kalau dibuat buku bisa jadi buku keren gitu kan ya. Itu nanti aja nunggu 20 ke atas. Masya Allah. Oke. Selanjutnya Rum. Kalau boleh tahu, tadi kan Arum nyebutin nama Nemeti ya. Beliau itu pelatih berarti ya? Coaching ya? Coach ya? Oke. Kok bisa sih sampai kenal sama Mr. Nemeti ini? Bagaimana? Apakah ujuk-ujuk dia ngeliat konten Arum di sosmed, habis itu dia ngontak atau memang pernah ada interaksi atau komunikasi sebelumnya? Jadi sebelum itu karena tim Indonesia banyak berinteraksi ke Eropa. Jadi waktu itu kita belum menemukan nih rules yang pas untuk tentang panahan ya. Sampai akhirnya Abi selalu cari dari Asia, dari Eropa, dari Timur Tengah, dan Abi menemukan yang cocok. Dan intinya gini, kan Umi dulu sempat cedera. Itu karena Umi narik berat LBS-nya tuh sekitar 39. Pokoknya itu berat banget. Dan untuk perempuan kan itu apa ya, agak rawan ya. Jadi nggak bisa, maksudnya gampang cedera gitu. Dan Abi menemukan yang cocok untuk anak-anak kecil, anak remaja, dan orang-orang perempuan, ibu-ibu dewasa juga yang ingin mana berkuda. Abi menemukan caranya itu dari busur, dari busur dulu. Dan ternyata perempuan, anak kecil, orang-orang yang mungkin udah kepala 4 yang ingin pandang berkuda,
itu busurnya tuh harus ringan. Oh, oke. Jadi kita dipermudah dengan hal itu gitu. Nah, Abi selalu mengeksplor dan lain sebagainya. Terus tim Indonesia juga suka ikut rapat. Jadi kita itu gabung ke organisasi IHA. Dan terus akhirnya kita denger nih emang dari sebelumnya kita udah kenal dengan kata Wojek, Anna Sokolska, Adi Jainan, Nemeti, Christoph Nemeti, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya kita udah pernah denger tapi kita nggak pernah berpikir akan bertemu. Oh, oke. Itu sebuah impian dong. Gitu. Sampai akhirnya ke Polandia, saya dilatih sama Anna Sokolska, dan di situ Anna bilang, busur kamu untuk umur kamu dan badan kamu yang kayak gini, busur kamu ini terlalu berat. Padahal itu pondeknya 25 lbs. Oh gitu. Ringan banget, tapi menurut dia tuh berbahaya gitu. Dan tarikannya tuh kurang panjang. Jadi busur saya tuh kan Turkish gitu, jadi ngestak di sini. Dan itu nggak membuat otot tuh luasa. Jadi bagian belika tuh cuman ketahan gitu. Sampai akhirnya ngerubah, ganti busur, ganti teknik, ganti quiver dan lain sebagainya. Latihan lagi waktu itu sama Anna Sokolska. Kata Anna Sokolska, kamu terlihat lebih better gitu, katanya. Masya Allah. Terus akhirnya Abi ngide kayak apa kita kontak Nemeti aja gitu. Karena kan kalau misalnya Anna Sokolska kayak dia karena perempuan, jadi anak ini belum menikah. Padahal udah kepala 4 sebenarnya. Oh gitu. Tapi kan biasa orang luar ya. Dan karena dia memang udah mungkin agak untuk mengurangi ya, karena ya udah tua ya. Maksudnya mungkin dia juga ingin menikmati hidupnya yang lain. Jadi kayaknya kurang bisa gitu loh untuk ngundang. Nah, akhirnya kita ngundang Christoph Nemeti karena beliau juga masih muda. Dan beliau tuh dari Hungaria. Dan sedangkan teknik Hungaria ini dikenal dengan teknik yang sangat bagus. Jadi bener-bener itu apa ya? Apa sih namanya? Apa sih namanya? Tunggu deh, lupa. Ini teknik. Tekniknya tuh kayak semua orang tuh mau belajar di situ. Apa? Nama tekniknya? Enggak, bukan. Enggak, bukan. Kayak apa sih? Semua orang berebutan mau ke situ. Iya gitu, kayak gitu. Oke. Jadi semua orang tuh mau mempelajari teknik itu karena emang sangat bagus untuk diri sendiri, dan apa sih, meskipun itu dengan pondek rendah, tapi lesatannya itu kayak kita menggunakan pondek yang berat. Gitu. Jadi tekniknya sangat bagus deh. Terus akhirnya ngundang Nemeti, terus Nemeti bilang, busur kamu ini masih keberatan. Gitu. Masih, padahal itu dari 25 ganti ke 23 atau 24. Lebih ringan lagi. Sampai kata Nemeti, kurangin. Terus akhirnya karena emang Nemeti bawa brandnya sendiri, yaudah akhirnya beli busurnya. Pondeknya 21 lbs. Lebih ringan lagi. Aeronya diganti, terus quivernya ganti, terus cara penggunaan tekniknya diganti juga. Sampai akhirnya banyak belajar dari beliau. Terus baru kemarin diundang lagi, mengundang Nemeti lagi, belajar lagi. Terus kata Nemeti, kamu kayaknya busur yang kamu pakai sekarang ini kepanjangan. Gitu. Ada ganti yang short. Jadi waktu itu pakai tartar gitu, yang panjang. Terus sekarang pakai short, yang kayak Turkish tapi dia bisa nariknya panjang gitu. Gitu. Terus karena waktu itu Abi nanya ke Nemeti, kan Nemeti ini muridnya banyak, udah ribuan. Beliau paling banyak ya? Banyak muridnya Nemeti. Latihannya berarti ke Eropa gitu? Latihannya ke Hungaria. Ke Hungaria. Beliau buka kelas di sana? Buka kelas, tapi kelasnya ini juga dipilih. Ada apa sih kalau disortir atau enggak, ada kriterianya? Iya, kayak gitu kurang lebih. Jadi nggak semua orang yang ini juga bisa gitu loh. Terus akhirnya Abi nanya,
dari banyaknya murid kamu, jadi yang sekarang yang megang rekor dunia itu muridnya dia semua. Yang megang rekor dunia muridnya Mr. Nemeti semuanya. Yang juara, yang megang rekor dunia yang pertama, yang kedua, yang 10 besar itu rata-rata muridnya Nemeti semua. Abi nanya, rata-rata murid kamu ini yang megang rekor dunia ini pakai teknik apa? Kan kalau kita kan pakai TAM ya, pakai teknik jempol. Terus kata Nemeti, oh ya saya mengajarkan mereka menggunakan teknik Mediterania, menggunakan teknik 3 jari. Nah di situ kayak akhirnya Abi diskusi dulu sama saya, gimana kalau misal kamu mau pakai teknik Mediterania? Karena gini, kan waktu itu dulu waktu pertama kali ikut HBA itu kan anak perempuan yang masih di bawah umur, pertama yang bisa panah berkuda dan kancah internasional. Tapi setelah berjalannya waktu ada kader lain gitu kan. Terus akhirnya terus waktu itu menggunakan teknik quiver punggung. Yang dimana sekarang banyak anak-anak perempuan yang udah kita kader itu menggunakan teknik punggung juga. Intinya udah banyak nih yang ikut juga. Akhirnya pindah ke side quiver, banyak juga yang ikut. Sampai akhirnya udah coba Mediterania yang belum ada orang pakai perempuan yang menggunakan teknik itu di atas kuda. Kalau tahu ada biasanya di ground ya, di ground. Nggak naik kuda ya? Nggak naik kuda. Gitu. Jadi kayak tertarik. Terus akhirnya berbincang sama Nemeti, katanya, ya udah, berarti kamu murid saya. Nah nanti saya undang ke Hungaria. Jadi insya Allah waktu dekat ini mau ke Hungaria sama Mas Rasa juga. Masya Allah. Berarti memang penting banget ya mempelajari sesuatu tuh dari ahlinya. Dan menyerahkan sesuatu kepada ahlinya. Karena kalau misalnya yang megang sesuatu tuh bukan ahlinya, bisa cedera. Terus abis itu karena masa depan masih panjang. Tapi udah tua banget badannya gitu. Bener sih. Kita kan nggak tahu ya, kadang panahan sama aja gitu kan ya. Sama aja. Bentuknya juga sama, kita padahal tarik juga. Padahal dari bahannya juga beda, cara penggunaannya beda, semua itu nggak sama aja. Jadi semua hal, dalam olahraga juga kan, kalau misal mau mencoba olahraga ini harus sama ahlinya. Kalau misal nggak sama ahlinya, hati-hati. Ya ada aja. Iya, bener. Jadinya ternyata ada perbedaan beratnya dan sebagainya. Dilihat dari tubuh kita juga ada mana yang cocok itu. Ternyata ahlinya juga yang bisa menjelaskan. Itu keren. Masya Allah, iya. Memang belajar apapun paling baik adalah belajar pada ahlinya, gurunya. Nih pertanyaan selanjutnya. Kan tadi sebelum pembahasan tentang Mr. Nemeti, Arum pernah merasa menyesal ya. Dan pengen berhenti gitu kan. Karena ada beberapa kendala dalam studinya gitu. Tapi menurut Arum ke depannya ini kan Arum tahun depan udah mau masuk SMA ya. Terus nanti akan kuliah. Nanti gambaran Arum ke depannya, Arum akan memfokuskan ini sebagai pesan dakwah ya. Karena kan masih dikit ya yang dakwah dan menggunakan berkuda dan memanah untuk syiar Islam gitu kan. Karena dulu Rasulullah juga menyunahkan untuk belajar itu. Kalau dari Arum sendiri bagaimana Arum ke depannya? Apakah akan terus berlanjut mengembangkan sampai buat sekolah di Indonesia khusus memanah berkuda, atau Arum punya pandangan lain bisa diceritakan mungkin? Jadi gue sempat bincang sama Umi juga. Jadi saya sendiri lebih suka berbincang sama Umi. Gitu karena ya. mungkin sama-sama perempuan juga ya. ya. Iya benar ya. Mi kan ntar SMA gimana enak kayak gitu. Terus Umi bilang, kata Umi, ya terserah kamu, maksudnya tapi jangan sampai kamu berhenti juga lah. Umi bilang terserah kamu mau apa aja tapi jangan sampai berhenti. So, akhirnya karena emang sebenarnya ya rasa menyesal, tapi menyesalnya ini kayak kalau misal dipikir lagi lebih menyesal lagi kalau misal berhenti. Benar banget. Ya. Jadi waktu itu sempat sholat, waktu itu sempat sholat,
sholat malam, minta sama Allah, ya Allah kasih arahan gitu, kasih dong pemikiran, maksudnya kayak intinya tunjukkan hidayahnya, jadi kayak tolong bukakan hati aku buat menerima hal-hal seperti ini gitu, dari kasih segi petunjuk belajar, lah ya, belajar terus pandang berkuda kan, ya pokoknya capek, sempat stres juga, sampai pokoknya sering nangis dulu. Tapi setelah doa kayak gitu, Allah langsung ngasih unjuk jalannya. Oh gitu. Jadi waktu itu setelah ini, pas kan biasanya tuh kalau misal ada kata Arum, misal Ustazah ngasih tau nih, Arum ini besok Anti mau dijemput sama Bapak Anti. Ngapain Ustazah? Liputan. Itu langsung, kenapa liputan? Pokoknya capek gitu, sampai marah-marah. Dan gitulah, karena kan saya sendiri juga anaknya hiperaktif gitu ya. Jadi kalau marah tuh ya ada dampaknya, yang iya tendang barang, yang iya banting barang dan sebagainya. Tapi setelah doa kayak gitu, waktu itu pernah dijemput mau training, biasa aja. Oh gitu. Biasa aja, maksudnya kayak jadi Allah tenangkan ya. Allah tenangkan, dan kayak jadi bukan tenang aja, jadi lebih seneng. Benar. Seneng karena bakal main, maksudnya main sama teman-teman yang pandang berkuda lah dan lain sebagainya gitu. Sampai waktu itu akhirnya kata Umi, kan Umi ngomong gitu, yang penting jangan sampai berhenti. Terus pas itu langsung kayak sebenarnya itu nggak langsung nggak saya jawab, diem dulu gitu, kayak diem. Terus oh yaudah, Arum pikir dulu gitu. Masuk kamar, itu ada aja jawaban di otak, kayak gitu. Kan bisa SMA tuh kan sekolahnya kan juga Sabtu sama Minggu libur, kan bisa latihan seenggaknya seminggu sekali atau 2 minggu sekali, kan bisa gitu. Maksudnya otak tapi yang ngomong tuh kan bisa loh gitu loh. Lagi juga nggak padat banget gitu loh. Terus abis itu ya udah, kayak akhirnya kata Abi juga kayak gitu, kayak ya udah nggak apa, kamu nggak apa-apa sekolah di luar Bos, Abi izinin, tapi kamu harus tetap latihan. Tapi nggak bakal Abi terlalu tekenin. Nah terus akhirnya kayak dari situ akhirnya setuju. Jadi programnya nanti kedepannya sekolah biasa, tapi setiap 2 minggu sekali atau seminggu sekali kesini latihan buat di latihan. Sini. Latihannya Sabtu Minggu. Karena kan itu kan juga udah di ini ya, di atas umur juga. Jadi yaudah, ntar kalau misalnya bolak-balik sendiri juga bisa gitu. Masya Allah. Berarti bolak-balik sendiri pakai motor? Motor atau enggak ntar dianterin pakai mobil gitu. Ntar nginep di sini. Tapi Arum bisa naik motor? Bisa. Bisa ya? Bisa dong. Bisa naik kuda dong. bisa. Masa naik motor nggak bisa? Waduh. Terus ya kedepannya mungkin ntar pas kuliah juga kata Abi lihat aja, maksudnya ikutin aja apa yang ada sekarang. Karena kan ya gitu yang tadi saya bilang, Nemeti bilang kalau misal kamu ngeliat ke bawah itu udah emas, maksudnya masa depan tuh udah jelas. Ya kamu bisa untuk menjadi pelatih gitu. Jadi mungkin ntar sekolah pas kuliah sambil ngelatih atau ntar juga bikin training khusus untuk perempuan ya kan. Gitu mungkin ke depannya. Insya Allah. Ini keren banget teman-teman kisahnya Arum nih. Oke, nanti kan Arum akan melanjutkan perjuangannya menjadi pemanah berkuda yang akan terus membanggakan Islam dengan syiarnya itu. Tapi Arum sendiri ada gak sih perasaan, Ana nih kalau lagi ikut lomba ya atau enggak kejuaraan, pernah sih nggak merasa kayak Ana harus menang nih di luar negeri, di Eropa atau enggak di tempat yang Arum itu ikut di Turki atau di mana, selain buat banggain Indonesia tapi juga pengen banggain Islam? Ada nggak sih pernah terasa kayak gitu? Kalau untuk terlalu terobsesi ke juara tuh alhamdulillah dari dulu sampai sekarang belum, nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah yang sampai harus juara enggak. Tapi waktu itu pernah, waktu itu lagi ada kompetisi di Mafira bawah. Itu sempat ada rasa sombong ya. Oh gitu. Sempat dulu waktu itu. Sampai pada akhirnya Umi bilang, kamu
tadi pas mana tuh kelihatan banget rasa sombongnya. Itu langsung ketampar kan, langsung kayak apa sih gitu, maksudnya kayak emang gimana gitu loh. Tapi pas pas udah mikir lagi nih, kan otomatis antara Umi sama saya sendiri kan diem dulu nih. Terus kayak saya mikir lagi, emang kenapa sih, maksudnya emang ada apa gitu loh. Dan ternyata kalau misal diperhatiin lagi, diingat-ingat lagi, ternyata iya ada rasa sombong yang kayak aku loh Arum gitu loh. Oh gitu. Sempet gitu, maksudnya ya namanya juga manusia ya. Terus akhirnya di situ muhasabah diri, langsung kayak nggak bisa. Terus akhirnya diem. Jadi bener selama kompetisi itu diem. Kan biasanya tuh ngobrol, main gitu kan. Tapi selama kompetisi ini diem, ngerenung. Sampai bahkan sempet poin tuh agak turun. Oh gitu. Karena kepikiran kan. Iya. Saya kayak akhirnya di kompetisi berikutnya mulai. Terus yaudah Umi nggak bilang kelihatan sombong lagi, nggak, alhamdulillah gitu. Terus akhirnya tadi apa ya? Tadi pertanyaan apa ya? Tadi pertanyaannya ini, pernah nggak lomba itu? Oh iya deh, ingat. Punya target, Ana harus kasih yang terbaik nih gitu kan, karena ini selain untuk membanggakan Indonesia dan juga membanggakan Islam gitu kan. Kalau dari segi yang tadi pertanyaan Ustadz tadi itu lebih ke siaran. Kalau misal perlombaan tuh udah buat banyak berinteraksi, banyak pengalaman, banyak pembelajaran bisa diambil, lebih kayak gitu. Cuman kalau untuk podiumnya sebenarnya ada targetnya. Tapi kalau misalnya berrezeki ya udah alhamdulillah. Tapi kalau misalnya rezekinya alhamdulillah banget gitu. Tapi kalau misal merasa seperti itu waktu setiap liputan, terus pengambilan berita, dulu sempat sampai satu hari itu 3 berita. Oh gitu. Dulu sempat satu hari sampai 3 berita, dan itu ya maksudnya masih anak umur 13 tahun. Yang di sana sini dipanggil, itu kan capek banget ya. Dulu sampai nolak, sampai maaf Kak nggak bisa gitu, sampai kayak gitu. Itu karena bener-bener capek bener, maksudnya ya Allah masih kecil gitu. Saya sampai minta ke Allah, ya Allah aku masih kecil, maksudnya kenapa gitu loh. Tapi Umi bilang, kamu tanpa kamu sadarin, kamu ini udah termasuk berdakwah tentang Islam. Masya Allah, iya. Gitu, maksudnya Umi juga menyadarkan kayak ini juga salah satu bentuk salah satu bentuk kamu cara berdakwah. Maksudnya anak kecil loh, kamu tuh masih kecil gitu loh. Maksudnya banyak pengalamannya, bahkan pengalamannya itu rata-rata di negara yang nonis. Nah itu dia. Itu. Maksudnya dulu sempat lomba di Eropa, di mana ya? Pokoknya nggak inget, entah itu di Polandia, entah di Perancis kemarin. Kan pakai kerudung ya, diliatin. Maksudnya gitu. kayak, ya orang bingung kan, kayak apa sih ini gitu. orang kok nggak keganggu gitu loh. Dan di situ tuh yang pakai kerudung cuma kita. Ada orang Turki, tapi kan Turki tuh ya yang kayak yang kita kenal aja ya. Maksudnya kayak Islamnya agak, ya maksudnya dari segi kerudung juga kurang menutup. Sedangkan kemarin aku tuh bener-bener pakai kerudung yang ini ketutup semua. Oh gitu. Tapi nggak panjang tapi menutup. Sampai akhirnya diliatin, terus kayak orang bertanya, kamu harus ya pakai hijab. Terus kita bilang, karena kami muslimah, itu adalah satu kewajiban kami sebagai orang muslim. Terus waktu itu ke Polandia 2022, itu kita lagi puasa. Itu lagi puasa? Puasa. Masya Allah. Puasanya itu sekitar 18 atau 19 jam. Lebih lama daripada Indonesia. Dan situ bener-bener makan juga seadanya. Jadi Abi bawa rice cooker dan lain sebagainya gitu kan, mempersiapkan buat sahur. Terus kita, dan itu dari hotel ke tempatnya itu kita jalan. Jalannya itu kalau misalnya di pulang pergi sekitar 4 lebih kilometer. Masya itu jalan Allah. puasa ya. Terus orang ini kan bingung ya. Kamu udah menggunakan hijab, terus kamu berpuasa, kamu nggak makan. Tapi kamu jalan dari hotel ke sini, kok bisa gitu loh. Ya maksudnya di situ kita juga ngejelaskan gitu kan. Di dalam Islam itu ada namanya bulan yang berkah, dan itu hanya datang dalam setahun sekali. Dan itu yang sedang kami lakukan sekarang. Dan kita itu Idul Fitri itu di sana.
Oh. Idul Fitri di sana. Kita sholat Id itu dalam hotel yang dimana depannya itu kuburan. Kan kalau misalnya kuburan orang Eropa kan ada salibnya ya. Iya. Iya di depan kita salib, tapi ya kiblatnya di situ gitu loh. Oh gitu. Kita bukan menyembah salib tapi ya emang kiblatnya di situ. Masya Allah. Terus di situ kita juga bilang, kami baru saja melaksanakan sholat Id. Apa itu sholat Id? Sholat Id ini saya dijelaskan. Terus kayak dia bilang, kok bisa gitu? Maksudnya kenapa kamu kok bisa sampai menerapkan itu di negara yang seperti ini gitu kan? Ya, maksudnya anjing kan juga di mana-mana ya. Terus kayak kita kan, ya kan kita cuma ngelus bagian bulu atas, ya kan? Okay. Terus kata dia, kamu Islam tapi kamu tidak menunjukkan bahwa kamu jijik dengan anjing. Maksudnya kayak suatu hal yang maksudnya ya makannya yang daging babi, yang gimana gitu kan. Terus kita bilang karena kita ini itu agama kita, karena kita memang beda agama tapi kita bisa saling toleransi gitu. Maksudnya kita bilang gitu kan. Yang biar di mana mereka tuh tidak memandang bahwa Islam tuh gelap. Gitu. Maksudnya di situ sih. Terus akhirnya waktu itu sempat waktu itu pokoknya udah selesai Id, pokoknya kan makan tuh otomatis. Dan makanannya itu sosis, antara sosis babi dengan sosis ayam itu dicampur. Oh gitu. Dia satu wadah tapi ada pembatas. Oh gitu. Situ saya ngambil dong. Saya nggak tahu. Saya ngambil. Terus kayak udah makan. Terus kan saya bareng teman cewek kan. Itu yang sosis sampingnya itu yang titik-titik itu sosis apa? Daging babi. Kata teman saya kan. Terus, hah? Terus ini gimana? Udah perut kan. Terus kayak udah akhirnya sosis ayam. Kan kita nggak tahu ya tempatnya kan nyatu ya. Terus kita nggak tahu gorengnya pakai minyak apa gitu kan. Terus akhirnya dari situ ujung-ujungnya kita cuma makan keripik, makan nasi. Itu pas lebaran ya? Itu pas lebaran itu. Terus akhirnya yaudah kayak yaudah ini karena Allah juga. Gitu. Tapi ya di situ kita menjelaskan bahwa ketika mereka bertanya kita memiliki jawaban yang menurut mereka kayak bukan masya Allah, kayak wow fantastik gitu kan. Terus kayak orangnya ini kan kayak bertanya, maksudnya kamu ini kan panas, kamu pakai kerudung, pakai hijab nih, ya menutup, terus gitu ya? Badan kamu juga tertutup sekali, maksudnya dari lengan, dari bagian bawah. Ya palingan kan kalau kita kan biasanya pakai celana berkuda kan emang ya agak ketat ya, tapi kita pakai rok lagi. Nah terus kayak itu pun menurut mereka udah wow gitu, kayak kok bisa gitu. Kok segitunya? Iya kok segitunya menutup aurat. Emang kenapa sih kalau misalnya kelihatan? Ya kita bilang kalau misalnya kita menampakkan aurat itu kalau perempuannya itu bisa menjerumuskan ayah kami ke neraka. Maksudnya kita juga jelasin, maksudnya gitu. Terus kayak mereka akhirnya mendapatkan pelajaran, kita juga mendapatkan pelajaran. Masya Allah. Gitu. Nah dan di siaran-siaran biasa juga kayak gitu, kayak Umi bilang ya mau gimana pun juga. Tanpa kamu sadari kamu juga sudah berdakwah. Iya, keren gitu banget itu. Dan di situ kayak yaudah akhirnya mulai nerima semua keadaan, semua kondisi. Oke, Masya Allah. Jadi di bulan Ramadan ikut lomba, puasa, jalan dari hotel ke tempat perlombaan 4 kilo, full pakai kerudung, pakai baju yang tertutup. Semangatnya seperti itu untuk apa? Ya tidak lain tidak bukan untuk mendakwahkan Islam. Itu keren banget sih. Oke teman-teman, sudah hampir 1 jam nih kita ngobrol bersama Arum. Nanti insya Allah kalau ada waktu dan ada kesempatan kita akan ngobrol lebih lanjut dengan Arum. Oke, yang terakhir nih Rum, pesan buat anak muda yang memang pengen mengikuti jejak Arum. Apa pesan Arum buat teman-teman? Untuk teman-teman yang di luar sana, yang di Milbos, yang melihat podcast ini, setiap anak itu punya bidangnya masing-masing. Entah itu di akademik, entah itu di outdoor, entah itu di bagian alam atau dan lain sebagainya. Kalian pokoknya fokus aja di satu bidang itu. Jangan sampai kayak, ya maksudnya atlet sekolah formal biasa, itu kan bakal merusak diri kita. Jadi kalau misalnya emang mau atlet, ya udah kalian fokusin aja gitu. Mungkin kalau misalnya mau ambil sekolah bisa homeschooling gitu loh. Nggak harus sekolah boarding, nggak harus sekolah biasa gitu. Terus
kalau misal ingin mencapai sesuatu, mencapailah dengan sungguh-sungguh. Oke. Jadi jangan kayak baru 2 hari udah capek terus kayak nggak mau mau Mager ganti ya. aja gitu. Terus kayak kalian tuh harus kalau ingin mengejar target itu kalian harus menganalisis dulu apakah badan kalian mampu untuk mengejar hal itu gitu loh. Tahu diri dulu lah. Tahu diri dulu. Maksudnya enggak gitu juga, maksudnya kayak gitu. mantaskan diri dulu untuk sebelum ke tahap yang sangat berat gitu, yang lebih berat gitu loh. Benar. Terus kayak ya setiap anak punya bintangnya masing-masing dan jadilah orang yang berguna bagi manusia lainnya. Masya Allah, tuh teman-teman. Itu kiat-kiat sukses dari Arum. Oke, sudah sejam lebih. Makasih buat teman-teman yang udah menonton podcast ini. Insya Allah kita akan terus membuat konten-konten yang bisa menginspirasi teman-teman. Undur pamit diri, saya Malik Ibrahim dan saya Arum Nasusaba. syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.